Und als ich aufgewacht bin, er fing an, meine Brüste zu streicheln. So furchtbar weh. Pada tahun 1982, kehidupan sang ayah berubah selamanya ketika putrinya ditemukan meninggal saat sedang berada di luar negeri. Pihak berwenang awalnya menganggap kejadian itu sebagai sebuah kematian yang tidak mencurigakan. Namun sang ayah merasa ada banyak hal yang belum terungkap. Dia mulai mencari jawaban, meski harus menghadapi berbagai rintangan dan penolakan. Ketika kasus itu perlahan mulai terlupakan, dia tidak pernah berhenti memperjuangkan kebenaran. Bertahun-tahun kemudian, temuan baru membuka kembali pertanyaan besar yang selama ini belum terjawab. Kisah dimulai pada tahun 1974 di Casablanca, Maroko. Kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Andre, seorang akuntan yang menjalani kehidupan sederhana bersama istri dan kedua anaknya. Hari itu, Andre mengantar istrinya ke sekolah tempat kedua anak mereka belajar. Di sana, istrinya yang bernama Denny memperkenalkan Andre kepada seorang pria bernama Dr. Dieter. Kebetulan Dieter juga sedang berada di sekolah tersebut untuk menjemput putrinya. Setelah perkenalan itu, Dr. Dieter kemudian mengundang anak-anak Andre untuk datang ke rumahnya dan bermain bersama putrinya. Awalnya Andre merasa sedikit keberatan, karena sebelumnya anak-anak mereka sudah pernah menghabiskan waktu di rumah Dr. Dieter. Namun karena putrinya sangat ingin pergi dan bermain bersama teman barunya, Andre akhirnya mengizinkan mereka. Keesokan harinya, saat Andre sedang bekerja, Denny bersama Kalinka dan Pierre mengunjungi rumah Dr. Dieter. Dari percakapan mereka, terlihat jelas bahwa kedua keluarga ini sudah cukup dekat. Dr. Dieter mulai menunjukkan ketertarikannya kepada Denny dan beberapa kali mengajaknya bertemu. Meski sempat ditolak, namun dia terus berusaha mendekat dan selalu mencari kesempatan untuk berada di sekitar keluarga mereka. Ketika Denny menceritakan rencana liburan keluarganya untuk bermain ski, Dr. Dieter mengatakan bahwa keluarganya juga memiliki rencana serupa. Hal itu membuat mereka memiliki kesempatan untuk kembali bertemu tanpa diketahui oleh Andre. Singkat cerita, Andre bersama keluarganya berangkat menuju tempat liburan untuk bermain ski. Sepanjang perjalanan, mereka disuguhkan pemandangan indah berupa perbukitan dan pegunungan yang membentang luas. Suasana penuh kebahagiaan terlihat dari canda dan tawa mereka. Namun perjalanan itu hampir berubah menjadi tragedi. Saat melewati sebuah tikungan, sebuah kendaraan tiba-tiba muncul dan membuat mobil mereka nyaris tabrakan. Beruntung, Andre dengan sigap mengendalikan mobilnya dan membanting setir untuk menghindari kecelakaan yang lebih parah. Meskipun Kalinka sempat tidak sadarkan diri akibat benturan, dia segera mendapat pertolongan dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Tidak lama kemudian, Dr. Dieter yang kebetulan datang dari arah yang sama turut membantu dalam situasi tersebut. Keesokan harinya, Dr. Dieter kembali datang menjenguk Kalinka di rumah sakit. Dia membawakan sesuatu untuknya, yang saat itu sudah mulai sadar. Dr. Dieter juga memberitahu bahwa mereka kemungkinan sudah diperbolehkan pulang pada hari berikutnya. Andre pun mengucapkan terima kasih, karena Dieter telah membantu mereka dan mengantarkan Kalinka ke rumah sakit. Seiring berjalannya waktu, hubungan Denny dan Dr. Dieter semakin dekat. Keduanya mulai sering menghabiskan waktu bersama, bahkan beberapa kali pergi keluar tanpa sepengetahuan Andre. Hingga suatu malam, Andre pulang ke rumah untuk mengambil berkas yang tertinggal. Saat berada di sana, dia menemukan beberapa kaset pemberian Dr. Dieter yang tersimpan di lemari istrinya. Kecurigaannya semakin besar ketika dia melihat Denny bersama Dr. Dieter. Setibanya di rumah, Andre langsung menanyakan hubungan Denny dengan Dr. Dieter. Dia hanya ingin tahu sejak kapan kedekatan mereka mulai terjadi. Denny akhirnya mengakui
bahwa hubungan itu bermula setelah kecelakaan yang mereka alami sebelumnya. Dia mengatakan bahwa dirinya sempat berusaha menjauh, tetapi merasa sulit menolak ketika Dr. Dieter terus mendekatinya. Denny juga mengungkapkan bahwa dia merasa kesepian karena Andre sering sibuk bekerja dan jarang memiliki waktu untuknya. Mendengar pengakuan itu, Andre merasa terluka. Dia mengatakan jika Denny sudah tidak mencintainya dan memilih pria lain, mungkin lebih baik mereka berpisah. Namun Denny memohon agar Andre tidak menceraikannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Pada akhirnya Andre memilih untuk memaafkan istrinya, tetapi dia memberikan satu syarat. Mereka harus meninggalkan Maroko dan pindah ke Prancis agar hubungan istrinya dengan Dr. Dieter benar-benar berakhir. Denny pun menyetujui keputusan tersebut. Jadi sekedar informasi, perlu diketahui bahwa Andre memiliki latar belakang yang cukup panjang. Dia lahir di Prancis, sementara keluarganya memiliki keturunan dari Polandia. Setelah mempelajari ilmu akuntansi dan menyelesaikan pendidikannya, Andre kemudian pindah ke Casablanca, Maroko pada tahun 1962 untuk bekerja sebagai akuntan. Di kota inilah Andre bertemu dengan Denny. Keduanya kemudian menikah dan membangun keluarga bersama hingga dikaruniai 2 orang anak. Sementara itu Dr. Dieter merupakan seorang dokter spesialis jantung asal Jerman yang bekerja di Maroko. Setelah kehilangan istri pertamanya di usia muda, dia kemudian menjalani kehidupan bersama istri keduanya. Namun pertemuannya dengan Denny membuat hubungan mereka mulai berubah. Pada tahun 1976, Andre akhirnya memutuskan membawa keluarganya pindah ke Perancis dengan harapan bisa memulai kehidupan baru dan menjauhkan keluarganya dari masalah tersebut. Tapi keputusan itu ternyata tidak menghentikan Dr. Dieter. Dieter datang menghampiri mereka saat di pelabuhan. Dia menunjukkan bahwa dirinya masih ingin tetap berada di kehidupan Denny. Beberapa hari setelah tiba di Prancis, Andre dan Denny menghadiri jamuan makan di rumah ayah Andre. Di sana mereka berbincang santai tentang kehidupan baru yang akan mereka jalani. Ayah Andre bertanya kepada Denny, apakah benar dia sedang mencari pekerjaan. Denny pun menjawab bahwa dia sudah mendapatkan pekerjaan di kota Nice, salah satu kota di Prancis, sebagai pramuniaga di sebuah agen properti. Mendengar hal itu, ayah Andre merasa kagum. Menurutnya, Denny cukup cepat beradaptasi karena meski baru pindah ke negara baru, dia sudah berhasil mendapatkan pekerjaan untuk memulai kehidupan barunya. Keesokan paginya, mereka kembali menjalani aktivitas masing-masing. Andre mengantarkan kedua anaknya pergi ke sekolah, sementara Denny bersiap untuk berangkat bekerja keluar kota selama beberapa hari. Namun sejak awal, Andre merasa ada yang janggal. Denny tidak pernah menjelaskan secara jelas nama perusahaan tempatnya bekerja, nomor telepon kantor, maupun alamat lengkapnya. Rasa curiga itu akhirnya membuat Andre mengambil keputusan. Diam-diam dia mengikuti istrinya dan mencari tahu kebenarannya. Dan benar saja, kecurigaan Andre akhirnya terbukti. Selama ini, Denny ternyata telah menyembunyikan kenyataan. Dia bukan pergi bekerja seperti yang dikatakannya, melainkan tinggal bersama Dr. Dieter di sebuah apartemen yang telah mereka siapkan sebelumnya. Andre yang mengikuti istrinya hanya bisa terdiam saat melihat kenyataan tersebut. Setelah mengumpulkan bukti tentang apa yang sebenarnya terjadi, beberapa hari kemudian, Andre mengambil langkah tegas. Dia datang bersama seorang jurusita pengadilan untuk menghadapi Denny dan Dr. Dieter. Langkah tersebut dia lakukan bukan hanya karena rasa kecewa, tetapi juga untuk memperjuangkan hak asuh kedua anaknya. Andre ingin memastikan masa depan anak-anaknya tetap berada dalam pengawasannya. Saat berhadapan dengan istrinya, tatapan Andre menunjukkan luka dan kekecewaan yang mendalam. Orang yang selama ini dia percaya ternyata menjadi sumber kehancuran keluarganya.
vous laisse la fortune, asseyez-vous. Pada tahun 1977, Danny dan Dr. Dieter akhirnya resmi menikah setelah meninggalkan pasangan mereka masing-masing. Sementara itu, Kalinka dan Pierre berada dalam pengawasan Andre. Andre pun kembali ke Maroko untuk memulai kehidupan baru bersama kedua anaknya. Di sisi lain, Danny bersama Dr. Dieter menetap di Lindau, Jerman. Pada tahun 1982, kehidupan Andre mulai membaik. Dia telah memiliki pasangan baru, dan pekerjaannya sebagai akuntan berjalan semakin lancar. Musim panas kini telah tiba. Kalinka yang saat itu telah berusia 14 tahun berencana mengunjungi ibu mereka di Jerman untuk menghabiskan waktu liburan. Meski Andre dan Danny sudah berpisah, keduanya masih menjaga komunikasi demi anak-anak mereka. Andre mengizinkan Kalinka dan Pierre pergi menemui sang ibu, tanpa menyangka bahwa perjalanan tersebut akan menjadi awal dari sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya selamanya. Suatu hari ketika Andre sedang berlibur bersama kekasihnya, sebuah kabar mengejutkan datang dari Jerman. Mantan istrinya mengabarkan bahwa Kalinka telah meninggal dunia. Kalinka ditemukan tidak bernyawa oleh ibunya di tempat tidur pada pagi hari, tanggal 10 Juli 1982. Saat itu penyebab kematiannya masih belum diketahui secara pasti. Mendengar kabar tersebut, dunia Andre seakan runtuh. Dia segera meninggalkan liburannya dan bergegas menuju Jerman untuk melihat keadaan putrinya dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di Jerman, Andre tidak mampu menyembunyikan kesedihannya. Dia terpukul saat melihat putri kesayangannya telah pergi untuk selamanya. Setelah meninggalkan rumah sakit, Andre menemui Dr. Dieter sekaligus menjemput Pierre. Di sana Andre meminta penjelasan tentang kejadian yang menimpa Kalinka. Dr. Dieter bercerita, malam sebelum kejadian, Kalinka sempat meminta agar dibangunkan lebih awal. Namun saat masuk ke kamar keesokan paginya, dia menemukan Kalinka sudah tidak sadarkan diri. Berbagai upaya dilakukan untuk menyelamatkannya, termasuk memberikan tindakan medis, tetapi semuanya terlambat. Dieter mengaku belum mengetahui penyebab pasti kematian Kalinka. Dia menduga kondisi cuaca yang sangat panas bisa menjadi salah satu faktor penyebab. Danny juga memperkuat penjelasan tersebut. Bahkan dia menyalahkan kecelakaan yang pernah dialami Kalinka beberapa tahun sebelumnya dan menduga dampaknya baru terlihat sekarang. Setelah proses otopsi selesai, jenazah Kalinka kemudian diterbangkan kembali ke Perancis untuk dimakamkan. Di hari pemakaman, Andre tak mampu menyembunyikan kesedihan. Baginya kehilangan Kalinka bukan hanya kehilangan seorang anak, tetapi juga meninggalkan luka yang akan terus membekas dalam hidupnya. Hari-hari pun terus berlalu. Andre menerima hasil laporan otopsi Kalinka. Karena tidak memahami bahasa Jerman dengan baik, dia memutuskan menemui seorang penerjemah untuk mengetahui isi laporan tersebut. Penerjemah itu membacakan isi laporan otopsi Kalinka. Dalam laporannya, disebutkan bahwa saat ditemukan, tubuh Kalinka sudah mengalami kaku, yang menunjukkan dia telah meninggal beberapa jam sebelumnya. Selain itu, ditemukan beberapa bekas suntikan pada bagian lengan bawah. Tim medis juga menemukan adanya sisa makanan di area paru-paru dan tenggorokan, serta keberadaan cairan yang tidak biasa di bagian bawah perut. Mendengar hasilnya, Andre mulai merasa ada banyak hal yang tidak sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Dia pun semakin terdorong untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada putrinya. Pemeriksaan hanya sampai di situ saja. Tidak ada pemeriksaan lanjut maupun tes toksikologi atau mengetahui kemungkinan adanya zat bahaya dalam tubuh Kalinka. Temuan berupa sisa makanan di tenggorokan dan paru-paru juga tidak mendapat penjelasan lebih lanjut.
Dia menemui seorang dokter di Prancis dan menunjukkan catatan hasil otopsi Kalinka. Setelah membaca laporan tersebut dengan teliti, sang dokter merasa ada beberapa hal yang perlu diperiksa lebih lanjut. Untuk kasus kematian seorang gadis berusia 14 tahun, terutama ditemukan cairan tidak biasa di bagian bawah perut, seharusnya dilakukan pemeriksaan tambahan agar penyebab kematian bisa diketahui secara jelas. Meski dokter itu tidak menyaksikan langsung proses pemeriksaan terhadap jasad Kalinka, dia menilai ada sejumlah temuan yang masih belum terjawab. Hal itu membuat Andre semakin yakin bahwa kematian putrinya menyimpan banyak kejanggalan. Dia kembali menemui mantan istrinya di Jerman untuk membicarakan temuannya itu. Namun Denny tidak mempercayai kecurigaan tersebut dan tetap berpegang pada penjelasan sebelumnya. Saat mereka sedang berbincang, Dr. Dieter tiba-tiba muncul dan menghentikan pembicaraan mereka. Dia menegaskan bahwa Kalinka sudah dia anggap seperti anak sendiri, sehingga dia tidak mungkin melakukan sesuatu yang menyakitinya. Pernyataan tersebut justru membuat emosi Andre semakin memuncak. Dia merasa tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan atas kematian putrinya. Andre bertekad akan mengambil langkah hukum dengan menyewa pengacara di Jerman agar penyelidikan kasus Kalinka dapat dibuka kembali. Bagi Andre, ini bukan lagi sekedar mencari siapa yang salah, tetapi perjuangan untuk menemukan kebenaran atas apa yang sebenarnya terjadi pada putrinya. Je saurai ce que tu as fait à ma fille. J'ai pris un avocat ici. 1 tahun pun telah berlalu. Andre tidak menyerah begitu saja. Dia membawa seorang pengacara asal Jerman beserta penerjemahnya ke pengadilan di Munich untuk mengajukan permohonan agar penyelidikan kasus Kalinka dibuka kembali. Namun harapan Andre kembali mendapat hambatan. Jaksa menyatakan bahwa kasus tersebut sudah ditutup dan tidak ada alasan membuka kembali penyelidikan. Menurutnya, upaya banding hanya akan membuang waktu. Mendengar keputusan itu, Andre merasa sangat kecewa dan marah. Dia menilai keputusan pengadilan tidak memberikan kesempatan untuk mengungkap kebenaran atas kematian putrinya. Pengacara Andre pun tidak bisa berbuat banyak. Dia terpaksa mundur dari kasus ini. Meski begitu, dia tetap menyatakan siap membantu Andre kembali jika suatu saat muncul perkembangan baru. Keputusan itu tentu terasa sangat mengecewakan. Perjuangannya untuk mencari kebenaran atas kematian Kalinka kembali menemui jalan buntu. Setelah jalur hukum kembali menemui jalan buntu, Andre mencoba cara lain. Dia mulai membagikan selebaran yang berisi tudingan bahwa ada seseorang yang terlibat dalam kematian putrinya, dan orang itu masih tinggal di Lindau. Sosok yang ia maksud adalah Dr. Dieter, seorang pria yang dikenal terpandang dan dihormati oleh masyarakat sekitar. Melalui langkah tersebut, Andre berharap mendapat perhatian publik. Baginya, jika pengadilan Jerman tidak memberikan kesempatan untuk membuka kembali kasus Kalinka, mungkin suara masyarakat bisa membantu mendorong kebenaran. Tetapi langkahnya justru membawa masalah baru. Dia ditangkap oleh kepolisian setempat karena dianggap telah mencemarkan nama baik Dr. Dieter. Untungnya dia mendapat bantuan dari pengacara sebelumnya, sehingga bisa dibebaskan dengan jaminan. Namun dia harus tetap membayar denda akibat tindakan tersebut. Pengacara itu juga mengingatkan Andre agar segera meninggalkan Jerman demi menghindari masalah hukum yang lebih besar. Meski mendapat tekanan dan disarankan untuk segera meninggalkan Jerman, Andre tidak menyerah. Dia terus mempelajari aturan hukum yang berlaku untuk mencari celah agar kasus Kalinka bisa kembali diperjuangkan. Dari hasil pencariannya, dia mengetahui bahwa ada kemungkinan mengajukan perkara ke pengadilan tinggi terkait kejahatan yang menimpa warga Prancis di luar negeri. Dia menemui seorang pengacara senior bernama Francosa. Awalnya Francosa ragu untuk menangani kasus tersebut karena perkaranya sangat rumit dan melibatkan dua negara. Namun Andre memohon agar Francosa mau membantunya. Baginya kematian Kalinka tidak boleh dilupakan begitu saja tanpa menemukan kebenaran. Melihat tekad seorang ayah yang terus berjuang, Francosa akhirnya bersedia mengambil kasus tersebut. Pada tahun 1985, Andre bersama Francosa membawa kasus ini ke hadapan seorang hakim di Prancis. Mereka menjelaskan kembali seluruh kronologi kematian Kalinka.
sekaligus menyerahkan hasil otopsi dari rumah sakit Jerman yang selama ini dianggap memiliki banyak kejanggalan. Madame le juge, pour faire bouger les choses, Conversation rationnelle à ce sujet avec elle. qu'il faut avancer sur le terrain de la preuve. Nous pensons, mon client et moi, Setelah mempelajari berkas dan bukti yang diajukan, Pengadilan Tinggi Prancis memutuskan untuk membuka kembali penyelidikan terhadap kasus kematian Kalinka. Existe une incision stigmate et du périnée. On remarque que les organes de la précédente autopsie, il n'y a aucun résidu. Andre benar-benar terpukul ketika tim forensik menyampaikan temuan baru dari pemeriksaan ulang. Mereka menemukan adanya bagian tubuh Kalinka yang hilang, sebuah fakta yang sebelumnya tidak pernah dia ketahui. Temuan tersebut membuat kecurigaan Andre terhadap Dr. Dieter semakin besar, mengingat bahwa saat otopsi pertama di Jerman, Dieter memang berada di ruangan pemeriksaan. Pada tahun 1987, muncul kabar baik dari Jerman. Pihak berwenang pun akhirnya bersedia mengirimkan sampel hasil otopsi pertama kepada pengadilan Prancis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Waktu bergulir 1 tahun kemudian, di tahun 1988, sampel dari otopsi pertama tiba di Prancis. Tim pemeriksa kembali meneliti bukti yang ada untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada malam 10 Juli 1982 saat Kalinka meninggal. Qui est censé empêcher par réflexe un syndrome de Mendelssohn. Dari hasil pemeriksaan itulah muncul dugaan bahwa Kalinka mungkin meninggal akibat sindrom Mendelssohn, yaitu peradangan paru-paru yang terjadi karena masuknya cairan lambung ke saluran pernapasan. Dengan kata lain, ada kemungkinan Kalinka mengalami aspirasi akibat muntahannya sendiri. Tetapi pemeriksaan juga menemukan fakta lain yang mengejutkan. Sebelum meninggal, Kalinka diduga sempat mengalami kondisi tidak sadar setelah mendapatkan suntikan. Masalahnya, jenis cairan yang dimasukkan ke tubuhnya tidak dapat dipastikan. Temuan itu membuat kasus kematian Kalinka dianggap memiliki banyak kejanggalan yang seharusnya ditelusuri lebih lanjut. Andre pun semakin yakin bahwa masih ada hal penting yang belum terungkap dari pemeriksaan awal di Jerman. Berbeda dengan pihak Jerman yang menilai bukti tersebut belum cukup kuat, penyidik dan jaksa di Prancis memiliki pandangan berbeda. Mereka menganggap temuan baru itu sudah cukup untuk mendukung dugaan keterlibatan Dr. Dieter dalam kematian Kalinka. Jaksa Prancis selalu meminta pihak berwenang Jerman untuk menangkap Dr. Dieter, namun permintaan tersebut ditolak karena pihak Jerman merasa bukti yang ada masih belum meyakinkan. Selain itu, kesaksian Denny juga menjadi pertimbangan. Denny tetap membela suaminya dan mengatakan bahwa tuduhan tersebut hanyalah upaya Andre untuk membalas dendam karena merasa kehilangan dirinya setelah Denny memilih bersama Dieter. Perbedaan pandangan antara Prancis dan Jerman membuat kasus Kalinka semakin rumit. Di satu sisi, Andre terus berjuang mencari keadilan untuk putrinya. Sementara di sisi lain, pihak yang dituduh tetap menyangkal keterlibatan mereka. Alors pourquoi vous vous êtes séparés? Jamais senti menacé par personne à part toi. Tu n'as cherché qu'à te venger de Dieter. Je lui garde toute ma confiance. Je suis sûr. Fou. Ah non, mais moi je m'imagine rien. Meskipun di Jerman kasus kematian Kalinka telah dianggap selesai, proses hukum di Prancis terus berlanjut. Di tahun 1995, pengadilan Prancis menggelar persidangan tanpa kehadiran Dr. Dieter. Dalam putusannya, hakim menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut hukuman yang lebih berat, yaitu 30 tahun penjara, karena meyakini Dr. Dieter bertanggung jawab atas kematian Kalinka. et promettez-moi de le savourer. Alors aujourd'hui, c'est une victoire. Il y a eu 13 ans d'obstination pour en arriver là. Beberapa minggu kemudian, Andre kembali mendapat kabar dari pengacaranya. Surat penangkapan internasional terhadap Dr. Dieter ternyata masih tertahan di pihak berwenang Jerman, karena pihak Jerman tetap berpegang pada keyakinan bahwa bukti yang ada belum cukup untuk menyatakan Dieter bersalah. Sementara itu, pemerintah Prancis memilih berhati-hati dan tidak ingin mengambil langkah yang bisa memicu konflik diplomatik dengan Jerman. Akibatnya, putusan 15 tahun penjara yang telah dijatuhkan oleh pengadilan Prancis tidak dapat langsung dijalankan. Andre terus mencari berbagai cara agar keputusan tersebut bisa ditegakkan. Pada tahun 1997,
dia menerima telepon dari seorang jurnalis di Lindau, Jerman. Jurnalis tersebut mengabarkan kabar mengejutkan. Dr. Dieter telah ditangkap terkait dugaan tindakan tidak pantas terhadap seorang pasien perempuan berusia 16 tahun. Mendengar kabar itu, Andre segera berangkat ke Jerman untuk mengikuti perkembangan persidangan tersebut. Dr. Dieter ditangkap setelah mendapat tekanan dari publik, terutama dari kalangan wanita yang mengancam keras sistem peradilan Jerman. Saat sidang dimulai, suasana langsung memanas. Begitu melihat Andre di ruang pengadilan, Dieter berteriak kepada hakim dan juri. Dia menunjuk Andre dan menuduhnya sebagai orang berbahaya yang datang dengan niat buruk. Dieter bahkan mengklaim bahwa Andre telah membayar gadis ini untuk menjebaknya dan memasukkannya ke dalam penjara. Bitte tun Sie doch etwas. Das ist vollkommen wahnsinnig. Folgen Sie uns bitte. Schauen Sie nach, ob er bewaffnet ist. Mendengar tuduhan itu, hakim memerintahkan petugas untuk memeriksa Andre. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, tidak ditemukan senjata atau benda berbahaya apapun pada dirinya. Di hadapan hakim dan juri, si korban memberikan kesaksiannya. Dia menceritakan bahwa pada tanggal 11 Februari 1997, dirinya datang menemui Dr. Dieter untuk berkonsultasi mengenai sakit perut yang ia alami. Namun saat pemeriksaan berlangsung, dokter tersebut memintanya untuk berbaring. Tidak lama kemudian, dia disuntikan sesuatu yang membuatnya kehilangan kesadaran. Nah, ketika tersadar, tubuhnya tiba-tiba tidak bisa digerakkan. Sang dokter lalu masuk dan menutup pintu ruangan. Dari situlah dia mulai melakukan tindakannya. Kesaksian tersebut membuat suasana persidangan semakin tegang. Andre tiba-tiba teringat pada putrinya. Atas perbuatan yang dilakukan Dr. Dieter, pengadilan menjatuhkan vonis 2 tahun penjara. Selain itu, izin praktiknya sebagai dokter juga dicabut. Namun setelah mempertimbangkan rekam jejaknya yang tidak memiliki catatan kriminal serta reputasinya sebagai dokter, hakim memutuskan untuk menangguhkan hukuman penjara tersebut. Dengan demikian, Dieter dibebaskan dalam status pengawasan, sementara putusan penjara tidak langsung dijalankan. Khawatir Dieter akan kembali membuka praktik di negara lain, Andre tidak tinggal diam. Dia mulai melobi pihak kepolisian di Austria dan Swiss untuk ikut mengawasi dan menangkap sosok tersebut jika melintas atau menetap di wilayah mereka. Sebagai bagian dari upayanya, dia menyebarkan fotonya, clipping berita mengenai kasus Kalinka, serta salinan surat perintah penangkapan dari Prancis. Tujuannya jelas, memastikan Dieter tidak bisa lagi menghindari proses hukum dengan berpindah negara. Pada tahun 1998, usaha Andre akhirnya membuahkan hasil. Seorang petugas kepolisian di stasiun kereta api di Austria mengenal Dr. Dieter dari foto yang telah disebarkan sebelumnya. Petugas tersebut segera melakukan penangkapan dan menahan Dr. Dieter untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Dia ditahan selama 3 minggu di dalam penjara. Kabar penangkapan itu juga sampai ke telinga Andre, lalu pergi ke Kementerian Kehakiman di Paris untuk mengajukan permintaan ekstradisi agar Dr. Dieter dapat dipindahkan ke Austria untuk proses lebih lanjut. Tapi lagi-lagi guys, upaya tersebut kembali menemui hambatan. Pihak pembela melalui pengacara Dieter berhasil mengajukan keberatan dengan alasan bahwa penahanan tersebut tidak sah karena putusan pengadilan Prancis sebelumnya dianggap bermasalah secara prosedural. Akibatnya, Dieter dibebaskan kembali. Di tengah semua proses hukum yang berlarut-larut, Andre semakin frustasi. Dia merasa seolah perjuangannya untuk mendapatkan keadilan bagi putrinya tidak pernah benar-benar menemukan titik akhir. Namun demikian, dia tetap bertekad untuk terus mengejar kebenaran kemanapun Dieter pergi. Demi perjuangan tersebut, Andre bahkan mengorbankan pekerjaannya dan memilih untuk pensiun lebih awal. Kehidupan pribadinya pun ikut terdampak, hingga dia akhirnya berpisah dengan kekasihnya karena seluruh fokusnya tercurah pada kasus ini. Pada tahun 2006, Dr. Dieter kembali dijatuhi hukuman oleh pengadilan Jerman
Kali ini selama 2 tahun 4 bulan penjara atas kasus penipuan. Dia diketahui secara ilegal tetap melakukan praktek medis dengan menyamar sebagai dokter pengganti, meski sebelumnya telah dilarang menjalankan profesinya di wilayah tersebut. Menjelang kebebasannya pada tahun 2008, Andre kembali mengikuti pergerakannya. Dia tahu bahwa Dieter akan segera keluar dari penjara dan tidak ingin kehilangan jejaknya. Saat bebas, Dieter dijemput oleh putrinya yang kini sudah beranjak dewasa. Diketahui pula bahwa kehidupan pribadinya berantakan setelah berpisah dengan Danny akibat perselingkuhannya juga. Andre membuntuti Dieter hingga ke apartemen milik putrinya. Tidak ada penyesalan dalam dirinya. Dari informasi warga setempat, Andre mengetahui bahwa Dr. Dieter berencana akan berangkat ke Afrika Barat untuk membuka praktek dan menetap di sana. Mendengar hal itu, dia memutar otak agar Dieter tidak bisa pergi begitu saja dan bertekad membawa kasus ini kembali ke Perancis agar bisa diproses secara hukum. Pada malam harinya, Andre mengambil keputusan yang semakin beresiko. Dia berusaha mencegah keberangkatan Dieter dengan caranya sendiri, hingga kemudian melibatkan 3 orang yang ia sewa untuk membantunya. Saat Dieter sedang membuang sampah di luar, 2 orang yang diutus Andre langsung mengadangnya, sementara 1 orang lainnya menunggu di dalam mobil. Aksi itu berlangsung cepat dan Dieter berhasil diculik. Namun tanpa disadari, kejadian tersebut sempat terlihat oleh putri Dieter dari lantai atas. Dia segera melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian, sehingga situasi berubah menjadi pengejaran besar-besaran. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah kota yang berada di wilayah perbatasan antara Jerman dan Perancis. Di sana 2 petugas kepolisian menghadang kendaraan mereka untuk melakukan pemeriksaan rutin. Di saat yang sama, petugas yang berada di pos baru menerima informasi dari kepolisian Jerman untuk segera menahan kendaraan dengan ciri-ciri tertentu. Beruntung, informasi tersebut datang terlambat. Mobil yang membawa Dieter sudah lebih dulu berhasil melewati pemeriksaan dan lolos dari pengawasan pihak perbatasan. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di sebuah titik di tepi kanal yang tidak jauh dari lokasi pengadilan Perancis. Di sana Dieter diturunkan dari kendaraan. Agar tidak bisa melarikan diri, dia diberi bogem sampai tidak berdaya. Kemudian salah satu dari mereka menghubungi pihak kepolisian Prancis dan melaporkan bahwa seorang pria asal Jerman yang tengah dicari otoritas, yaitu Dr. Dieter, berada di tepi kanal yang tidak jauh dari area pengadilan. Mereka meminta polisi segera datang dan mengamankannya. Setelah melakukan tugasnya, para pelaku mengabari Andre bahwa misi mereka telah berhasil dijalankan. Namun di saat yang bersamaan, mereka justru dicegat oleh polisi perbatasan yang sebelumnya sempat mereka lewati. Tidak membutuhkan waktu lama untuk mengetahui dalang dari penculikan tersebut, Andre pun segera ditangkap. Meski Dr. Dieter adalah sosok yang memiliki banyak persoalan hukum, tindakan Andre tetap tidak dibenarkan dan dianggap melanggar aturan. Dengan demikian, Andre harus menghadapi konsekuensi hukum atas tindakannya sendiri, terlepas dari motif dan perjuangannya selama ini. Pengacara Andre, Francosa, kemudian datang untuk menjamin kebebasannya. Di hadapan para wartawan, dia mengakui semua perbuatannya tanpa berusaha menyangkal. Dia bahkan menyampaikan terima kasih kepada orang-orang yang terlibat dalam penculikan, karena menurutnya mereka telah membantunya menjalankan apa yang ia anggap sebagai bentuk perjuangan. Di sisi lain, ketua juri Prancis mulai mengungkap fakta yang selama ini tersembunyi. Danny yang mendengarnya merasa sulit percaya, karena fakta tersebut mengarah kepada Dieter, mantan suaminya sendiri. Dari hasil pemeriksaan ahli toksikologi dan farmakologi, ditemukan indikasi adanya zat anestesi kuat dalam tubuh Kalinka. Para ahli menduga Kalinka kemungkinan telah dibuat tidak sadarkan diri sebelum akhirnya meninggal dunia. Pola seperti ini disebut pernah muncul dalam beberapa kasus lain yang melibatkan Dr. Dieter.
berdasarkan kesaksian sejumlah pasien yang juga mengaku mengalami perlakuan tidak pantas. Penantian Andre selama 30 tahun akhirnya membuahkan hasil. Dia menerima kabar dari pengacaranya bahwa Dieter telah ditangkap sebagai tersangka dan ditahan untuk kemudian menjalani proses pengadilan pidana. Sebelum menghadiri persidangan, Andre mengunjungi makam putrinya. Di sana dia berpapasan dengan Danny. Pertemuan itu kembali membuka lama di antara mereka, di tengah bayang-bayang kasus yang belum sepenuhnya selesai. Sang ayah menepati janjinya untuk tidak menyerah. Dia terus berjuang demi keadilan untuk putrinya. Meskipun harus melalui waktu yang sangat panjang dan penuh pengorbanan, Andre tidak pernah menyesali apapun yang telah ia lakukan. Baginya perjuangan itu adalah bentuk cintanya kepada Kalinka. Tepat di hari itu, Kalinka seharusnya telah berusia 44 tahun. Dalam perkembangan akhir kasus ini, Dr. Dieter dijatuhi hukuman 15 tahun penjara atas penghilangan nyawa yang tidak disengaja. Beberapa kali upaya banding yang dia ajukan, termasuk pengadilan HAM, tetap saja ditolak. Sementara itu, Andre sendiri dijatuhi hukuman percobaan selama 1 tahun atas keterlibatannya dalam kasus penculikan. Kasus ini pada akhirnya bukan hanya tentang kematian Kalinka, tetapi juga tentang seberapa jauh seseorang bersedia melawan ketika merasa hukum tidak lagi memberikan jawaban yang adil. Meski hasil akhirnya tidak sepenuhnya sesuai harapan, perjuangan Andre menjadi bukti bahwa satu orang yang berpegang pada keyakinan dan cinta yang tulus dapat mengguncang sistem, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu. Tidak semua penyesalan itu bisa memperbaiki keadaan. Ada kesalahan yang memang cuma bisa kita terima sebagai pelajaran, karena kadang satu keputusan impulsif yang diambil dalam sekejap bisa ninggalin luka dan rasa bersalah seumur hidup.